untuk kebutuhan darah umum sendiri Sehari untuk berapa seluruh masyarakat, seluruh rumah sakit di Kota Banjarmasin minimal 100 kantong per hari. 100 kantong. Itu sudah pasti. Ada nggak orang datang ke PMI mau mendonorkan darah tapi minta upah? Ada saja memang beberapa. Mencari-cari yang urgent, kadang urgent ini bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk meminta bayaran. Halo, berjumpa lagi di program Klik Menyapa dengan saya Khairul Nusron. Mohon pengertiannya, untuk kepentingan audio saya harus melepaskan masker, tapi di luar sana kita tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Kali ini saya kedatangan Dr. Aulia Ramadan Supit, Kepala Donor Darah PMI Banjarmasin. Halo Dok, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Boleh dibuka nih lah? Silakan Dok. Nah, setelah dokter lepas masker, kawan-kawan netizen pasti kenal kan? Dokter ini dulu anggota DPRD Kota Banjarmasin dan saat ini aktif di PMI Dok ya? Sebenarnya dari dulu aktif tapi di organisasinya. Tapi sejak tidak di Dewan kan berarti ngurusin yang teknisnya. Yaitu donor darah. Dok, sekarang ini momentumnya lagi wabah DBD juga, Ya. selain di masa pandemi. Ya. Permintaan darah sendiri seperti apa Dok? Ya, sudah seminggu ini permintaan darah terutama trombosit untuk pasien-pasien demam berdarah itu cukup meningkat banyak. Jadi ada yang satu pasien itu memerlukan 10 sampai 16 kantong darah trombosit ya. Jadi bukan yang sel darah yang merah itu tapi trombositnya saja. Nah, itu cukup banyak permintaannya. Jadi ini apalagi musim penghujan. Jadi saya juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati. Biasanya bedanya trombosit sama donor darah pada umumnya apa sih Dok? Buat untuk pasien DBD sendiri? Ya, sebenarnya itu sudah hal yang dari dulu tetap seperti itu karena kan apa yang kita donorkan itu biasanya komponennya itu kita pisah melalui sebuah alat. Nah, bisa tergantung permintaan dokter yang merawat. Ada yang minta sel darah merahnya saja, ada yang mintanya whole blood atau darah segar, berarti yang satu kantong penuh itu. Ada yang mintanya cuma plasmanya saja, ada yang minta trombositnya saja. Itu jenis komponen darah. Nah, kebetulan untuk kasus pasien demam berdarah ini kan yang diperlukan biasanya trombositnya. Nah, otomatis kan bukan yang darah merah yang keluar itu tidak, tapi sel trombositnya saja yang diperlukan. Nah, karena permintaan ini kan terlalu banyak, makanya saya kerjasama dengan salah satu vendor. Itu kita meminjam alat tanpa ada kompensasi apa-apa, kita meminjam. Alhamdulillah mau dipinjami karena memang hubungan kita baik juga. Nah, itu bedanya lebih efektif dan efisien karena kalau kita misalnya perlu trombosit biasa itu 10 kantong itu mencari 10 orang. Ini dengan alat ini namanya aparesis. Nah, itu cukup satu orang saja. Tapi bukan berarti satu orang itu diambil langsung 10 kantong, tidak. Tetap jumlahnya sama 300 cc. Cuma kualitas dari trombositnya sama atau setara dengan 10 kantong trombosit yang diambil dengan cara yang biasa tanpa alat ini. Jadi teknis pengambilan darah untuk trombosit ini beda pada umumnya? Ya, berbeda. Kalau biasanya kan kita tinggal ambil darah, habis itu paling 5-10 menit sudah selesai. Kalau ini tidak. Jadi ada yang harus dilakukan dulu sebelum diambil darahnya. Yaitu pendonor ini harus diperiksa dulu darah rutinnya, trombositnya berapa. Kalau memang mencukupi bisa kita ambil. Misalnya di atas 300.000 untuk trombositnya itu bisa kita ambil untuk jadi donor trombosit. Nah, kemudian dicek lagi untuk dia bebas 4 penyakit menular seperti HIV, hepatitis, filis, dan HCV. Nah, kalau sudah bebas dan sudah sehat, baru nanti kita ambil proses pengambilannya selama 40 menit kurang lebih. Jadi digabung waktunya sekitar 2 jam? 2 jam kurang lebihnya, seperti itu. Nah Dok, satu orang 2 jam, jadi sehari biasanya ada berapa orang ya? Nah, kalau itu kan kita menunggu ada permintaan dulu, baru kita melakukan donor itu, karena itu kan tidak bisa di stok, tidak bisa dalam jangka waktu. Jadi ada istilah darah bisa basi juga? Ya, expired bisa. Biasanya berapa hari? Kalau trombosit itu 5 hari expired. Jadi kalau tidak ada permintaan kan kita tidak berani, karena kan itu kantong darahnya berbeda dengan yang lain, jadi cukup mahal. Nah, terus
andai ada permintaan yang cukup tinggi, misalnya katakanlah hari ini, terus stoknya kok tidak banyak, gimana nih Ya, antisipasinya? makanya dengan adanya alat yang baru ini, kalau memang permintaannya trombosit, itu bisa kita efisienkan, karena kan tidak perlu yang harusnya misalnya perlu 16 kantung, ketika harus nyari 16 orang, ini tidak cukup 2 orang saja, jadi kan lebih 2 orang dapat, sudah bisa untuk memenuhi itu. jadi Jadi terwakili. lebih efektif lah kalau dengan pakai alat ini, kalau permintaannya trombosit. Kalau permintaannya jenis yang lain, ya berarti kita tetap seperti biasa. Cuma biasanya yang perlu yang banyak-banyak darah ini ya komponen darah. Kalau untuk darah segarnya biasanya satu pasien itu paling 2 atau 3 kantung saja yang diperlukannya. Tapi kalau untuk yang jenis seperti kayak trombosit memang banyak biasanya yang diperlukan. Nah, dengan hadirnya alat baru kita ini, inovasi dari kita ini, itu bisa membantu untuk lebih cepat. Dok, fatalnya dok, kalau misal pasien DBD kebutuhan trombositnya tak terpenuhi, apa gimana sih resikonya? Semakin turun kan bisa menyebabkan kematian. Kematian dok. Jadi sangat penting nih. Ya, penting karena Darah darah trombosit. ya, kan kita dari dulu kan tahu kalau kasus demam berdarah ini kalau tidak cepat ditangani kan bisa menghilangkan nyawa. Dan kebanyakan kan penderitanya anak-anak. Ya. Nah, jadi mungkin lebih tidak seperti kita orang dewasa kan, lebih bisa cepat untuk anunya. Kalau anak-anak kan susah. Terus dari PMI Banjarmasin sendiri, misal ada kebutuhan trombosit, mendapatkannya mudah kah atau gimana saat ini? Selama ini sih kita pasti nggak bisa langsung, pasti tertunda. Misalnya perlu 10, paling kita baru 3 sampai 5 dulu, nanti sambil kita cari-cari pendonor, kita broadcast, kita hubungi, teleponin. Nah, dapat aja sih, cuma kan lebih panjang waktunya. Sedangkan kalau dengan alat ini, makanya kami terpikir untuk meminjam alat ini, akhirnya kan lebih cepat kayak gitu. Tidak perlu menunggu harus 16 orang, kalau butuh 16 cukup 2 orang saja. 2 orang saja. Tapi di PMI sendiri punya komunitas pendonor gitu ya? Ada, mungkin anggotanya sudah yang memang rutin, itu ada di data kita. Jadi kalau memang kita perlukan golongan darah apa dan apa jenisnya, entah itu resus yang positif atau negatif, kita sudah bisa langsung menghubungi. Kendalanya adalah ketika permintaan itu tengah malam. Tengah malam. Nah, gimana nih tengah malam? Ada yang pendonor ini yang mengerti, kadang-kadang ada yang malah petugas kita dimarahi. Bapak jangan nelpon malam-malam kayak ini, kada tahu di jam nggak aja. Nah, gitu kan. Itu. Cuma kita minta pengertian aja ke masyarakat. Kami pun sebenarnya segan untuk menelpon. Tapi Untuk menyelamatkan nyawa orang. ya itu. Jadi ini kan urgent, dan selama ini kami memang sudah berusaha semaksimal mungkin meminimalisir. Sekarang sih memang sudah jarang. Cuma karena memang ini lagi musim penghujan, jadi rame lagi yang permintaan tengah malam. Sebelumnya kita sudah jarang, karena kita sudah kita penuhi dulu komponennya, kita stok dulu yang banyak. Tapi memang kan ada beberapa yang tidak bisa di stok. Kalau darah segar itu yang Bisa 1 bulan itu. 1 bulan. Sebanyak. Nah dok, untuk misalnya untuk kebutuhan darah umum sendiri Sehari untuk berapa seluruh masyarakat, seluruh rumah sakit di Kota Banjarmasin minimal 100 kantung per hari. 100 kantong. Itu sudah pasti. Kalau yang stok dari PMI sendiri, apalagi di masa pandemi sekarang, Kalau stok kita di masa pandemi ini tidak menentu. Jadi tergantung, misalnya hari ini kita dapatkan berapa dari kegiatan di luar dan di dalam. Ini untuk keperluan untuk besok. Yang penting kita harus menyiapkan minimal ada 100 kantung per hari. berarti bila ada pesan berantai, broadcast di WhatsApp, berarti itu lagi Ya. urgent ya? Iya, lagi urgent itu. Biasanya kejadian apa dok? Kebutuhan darah yang mendesak ini? Sebenarnya ini kejadian atau kebutuhan itu bukan mendesak, karena memang kebutuhan memang yang diperlukan. Tetapi karena masa pandemi ini berkurang minat pendonor untuk datang, jadi kan kita kesulitan, dan kegiatan di luar kan jarang. Kalau dulu kan sebelum pandemi kan kita sehari itu kegiatan di luar 3 tempat lah per hari. Sekarang 1 tempat aja nyari setiap harinya susah. Orang biasanya kan Kegiatan PMI instansi, kayak instansi. gitu, dari beberapa hotel. kalau sama dengan event-event juga Ya, ya. kalau dulu kan sering tuh, kalau sekarang hampir jarang. Dulu kalau misalnya ada kegiatan, animo warga sendiri gimana dok untuk mendonorkan darah? Kalau di setiap kegiatan pasti banyak, minimal ada 50 orang. 50. Bahkan kalau salah satu bank terbesar di Kota Banjarmasin ini, kalau setiap kegiatan dia tuh kan per 3 bulan itu pasti 250 dapat kantong. 250 kantong? Iya. Ada juga istilahnya instansi-instansi lain seperti organisasi masyarakat yang rutin mengadakan tiap 3 bulan atau 2 bulan, itu juga pasti selalu banyak.
ada 100 kantung dapat. Nah itu kan sangat membantu kalau itu terus menerus setiap hari. Tapi kalau misalnya tidak setiap hari, nah ini yang kita kesulitan kadang-kadang, makanya harus menggunakan cara broadcast lagi. Broadcast ini. Nah dok, kan ini masa pandemi nih. Tak terlepas istilahnya ekonomi sulit saat-saat pandemi sekarang. Ada nggak orang datang ke PMI mau mendonorkan darah tapi minta upah? Ada saja memang beberapa. Itu gimana kejadiannya? Pengalaman kejadiannya seperti apa? Yang lebih seringnya sih biasanya keluarga pasien yang dimintai. Karena kita pernah melihat sendiri ada orang mendekat-mendekat berbisik-bisik, istilahnya calo ya. Nah, karena kejadian hal itu makanya kami sekarang berinisiatif harus memenuhi darah dulu, jangan sampai mencari-cari yang urgent. Kadang urgent ini bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk meminta bayaran. Nah, kita kan memohon, kalau dari kami sendiri kami terus terang tidak ada dana karena kami kan tidak disubsidi pemerintah, jadi hanya berdiri sendiri murni dari pengelolaan darah itu biayanya. Jadi ya untuk memberikan sesuatu yang lebih memang kita belum bisa. Tapi kalau misalnya meminta ke keluarga pasien kan kasihan juga, mereka kan juga lagi ada musibah, masa harus dimintai hal seperti itu lagi. Pasti ada beberapa kali kita pernah ada yang meminta seperti itu, tapi kita kasih pengertian, akhirnya mungkin mengerti aja. Kan yang ramai harus masyarakat biasanya kegiatan di apa, ini transfusi darah di pasar niaga. Nah ya. Pernah ada itu pengalaman? Ada, kalau di pasar kan mungkin ya beberapa kawan-kawan buruh kan mungkin karena memang sekarang susah juga kan, jadi kadang mereka mau mendonorkan tapi mereka minta bayaran minimal 100.000. Nah kalau untuk kita yang memberi mungkin susah, tapi kadang-kadang ada donatur ya, yang memberikan sembako atau apa. Nah itu yang kita harapkan, soalnya ketika ada tambahan seperti itu, souvenir atau sembako pasti ramai. Jadi misalnya ada contoh kita katakan pedagang besar di sana, dia yang nah ya, entah itu berupa uang atau berupa barang, ya itu silakan. Yang jelas kami tidak menyarankan untuk memberikan seperti itu karena kan ini murni sukarela, sosial kemanusiaan dok ya. Tapi kalaupun ada donatur yang mau memberi, mungkin melihat karena kondisi saat ini, ya itu silakan, kami tidak melarang. Biasanya dok, tengah malam kadang saya dapat broadcast yang diperlukan darah A misalnya itu. Dan itu informasinya berbarengan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas. Nah, PMI sendiri itu gimana? Ya, biasanya kalau memang itu kan yang urgent, kalau memang pas stok kita lagi kosong ya terpaksa kita harus broadcast. Tapi kalau ada, nah kemarin itu pernah kejadian ini laka lantas seorang oknum polisi di Kandangan. Ya. Itu sampai mintanya sampai 20 kantung, jadi kan kita nggak mungkin kan punya stok sebanyak itu, apalagi tengah malam. Cuma karena solidaritas mereka dari polisi sendiri kan banyak langsung yang datang itu ke sana, kawan-kawan mereka, jadi cepat terpenuhinya walaupun nyawanya tidak bisa tertolong, tapi setidaknya sudah, kalau tidak salah sudah masuk 16 kantung waktu itu, tapi memang terus perdarahan kan, jadi tidak terselamatkan. Jadi yang sangat urgent saat-saat ya kecelakaan itu sama melahirkan kan. Melahirkan dok ya. Kalau darah yang paling dicari itu apa dok? Kalau sekarang merata aja, merata dok. Merata. Cuma memang beberapa hari ini yang lagi kosong itu golongan B. Darah B. Sisa. Itu pasien DBD juga atau? Ya DBD juga yang memerlukan B. Ada juga pasien yang lain yang memang rutin kayak pasien cuci darah. Itu kan seminggu sekali biasanya harus transfusi. Nah itu pasien-pasien yang sudah pasti. Pasien dengan penyakit thalassemia itu juga sudah pasti seminggu sekali harus transfusi. Nah itu yang kita carikan. Makanya minimal 100 kantung itu ya untuk pasien-pasien yang seperti itu. Sisanya itu yang urgent. Nah dok, ini kan di bulan Oktober mendekati momen Sumpah Pemuda. Ya. Ada nggak nih PMI memproyeksikan suatu kegiatan menggelorakan anak muda untuk menggelorakan kegiatan sosial kemanusiaan lah dalam kegiatan donor darah sendiri? Ya, memang ada beberapa kegiatan yang itu dimotori oleh ormas yang kepemudaan kerjasama dengan kita. Ada juga organisasi fans club sepak bola. Nah itu mereka memang momennya di Oktober ini. Mudah-mudahan itu nanti dapat banyak dari kegiatan sini. Nah di masa pandemi sekarang pastinya berbeda kan teknis donor darahnya. Jadi memang kita jaga jarak, kita batasi. Nah jadi diatur jam-jamnya. Misalnya dari jam sekian, makanya kita sekarang minta data dulu sebelum kegiatan. Jadi datanya itu orangnya ada berapa banyak? Ada berapa banyak, nanti kita pisahkan. Nah dok,
manfaatnya sendiri donor darah bagi pendonor itu apa sih? Ya. Pertama, bagi pendonor itu kan karena sering berdonor, otomatis sel darahnya itu yang baru terus berproduksi. Jadi bisa menyehatkan kita, bisa bikin awet muda. Kemudian kita jadi tahu kalau kita ada penyakit. Karena apa? Karena darah yang dipakai untuk pasien itu sudah pasti bersih, sudah pasti bebas dari penyakit. Karena kita saring dulu, kita uji lab dulu sebelum digunakan. Jadi kalau darah kita terus bisa dipakai, otomatis kita bebas dari penyakit. Jadi itu yang paling utamanya. Kita pernah beberapa survei ke beberapa pendonor, apa yang dirasakan setelah beberapa kali donor, terutama yang sudah sampai 100. Kadang-kadang ada yang umur 70 tahun masih bisa donor karena dia merasa semakin dia sering donor itu Merasa fit badannya itu? fit, ya. Tidak seperti kebanyakan dia bersaudara, ada bertiga, saudaranya yang dua tidak pernah mendonorkan darah, jadi malah kelihatan lebih tua, mudah sakit-sakitan, sedangkan dia sampai umur 70 tahun ini tidak pernah merasakan sakit yang parah ya. Kalau sedikit-sedikit mungkin kayak pegelinu ya wajar. Selain itu sendiri dok, tadi awet muda otomatis bisa memperpanjang umur ya? Saya Iya, sempat baca artikel iya betul. donor darah bisa memperpanjang umur itu. Memang karena itu tadi, karena kan sel darah baru kan terus tercipta. Memang kalau secara teoritis memperpanjang umur, tapi kan namanya umur kan yang menentukan tetap yang maha kuasa. Iya. Tapi ya setidaknya itu bagian dari usaha lah. Jadi tidak gampang menua kayak gitu. Donor darah sendiri bisa nih untuk membentuk kesehatan mental atau apa juga? Kalau untuk dari segi mentalnya mungkin bisa karena apa? Yang namanya kita mendonorkan darah itu kan perlu kekuatan mental yang cukup kuat. Pertama jarumnya kan berbeda dengan jarum yang biasa, lebih besar. Kemudian pasti sakit itu sudah pasti. Kalau mental kita kurang kuat, kita shock, bahkan pada saat pengambilan bisa pingsan. Padahal tekanan darah dan segala macam kan normal. Jadi itu lebih ke mental. Jadi memang bisa meningkatkan mental seseorang. Jadi lebih berani, lebih istilahnya lebih percaya diri. Nah itu pasti akan ke arah situ. Nah dok, kalau di luar sana saya sempat dengarkan orang yang baru pertama pengalaman donor dia merasa efek samping. Itu wajar pak atau apa dok? Seperti mual, pusing gitu? Ya, itu sangat wajar karena baru pertama kali. Pertama kita lihat lagi dia sebelum mendonorkan darah apakah sudah makan. Nah kembali lagi ke mental. Kayak mual, kita kayak berkunang-kunang, itu kadang mental kita yang belum siap karena pertama kali, jadi wajar kadang-kadang. Tapi kita memang kalau untuk yang pertama-pertama, kita selalu memberikan edukasi dulu. Sebelum benar-benar ditusuk, kalau memang sudah siap, kalaupun terjadi, paling cuma pusing sedikit, kita langsung tangani karena ada SOP-nya, jadi biasanya tidak ada masalah untuk kelanjutannya. Nanti setelah kedua, ketiga, biasanya mereka sudah terbiasa. Kalau darah yang diambil itu berapa mili sih dok? 350 cc. 350 cc, durasi pengambilan Kalau yang biasa itu sampai 5 menitan saja. 5 menit. Ya. Kalau yang pakai alat aparesis tadi 40 menit untuk proses pengambilannya. Kalau proses yang lainnya kan ada lagi nanti kalau yang. Nah kalau untuk waktu idealnya sendiri seperti apa donor darah? Misalnya ada orang nih hobi donor darah gitu. Oh ya, tiap 2 bulan sekarang. Tiap 2 bulan sekali tepat, tidak boleh kurang, lebih boleh. Kenapa dok jadi 2 bulan sekali? Ya kita menunggu untuk proses pertumbuhan sel darah baru itu kan memerlukan waktu. Nah beda dengan donor yang aparesis, itu per 2 minggu bisa mendonor kembali. Karena kan memang yang diambil hanya komponennya saja, bukan darah merah yang intinya istilahnya. Siap. Dok, saya sempat mendengar berita dan liputan juga bahwa di PKPU yang terbaru ini di masa pandemi pasangan calon kandidat pilkada dilarang melakukan donor darah gitu. Ya. Nah, dari PNI sendiri menyikapinya seperti apa? Ya, memang itu sangat kami sayangkan dan sangat merugikan bagi kami. Kita tahu ini sekarang masa pandemi. Nah, masa pandemi kami kesulitan mencari pendonor. Kenapa? Pertama orang takut. Nah, ketika ada pasangan paslon yang mau mengadakan acara donor, ini sebenarnya kesempatan buat kami. Kenapa? Karena pasti mereka akan memberikan door prize ataupun seperti kayak sembako atau apa. Nah itu kan membantu kami karena masyarakat sekarang dengan ekonomi yang susah, ketika ada diberikan sesuatu istilahnya kayak souvenir ataupun sembako, itu akan meningkatkan keinginan untuk mendonorkan darah. Seperti kayak selama ini yang kita alami ketika ada donatur yang menambahkan sembako ataupun apa itu, nah itu langsung rame, bisa sampai 100 lebih kita dapat. Nah, bayangkan saja kayak contoh, mohon maaf, di Kota Banjarmasin ada 2 pasangan paslon untuk provinsi dan
4 pasangan untuk wali kota. Nah, itu kan seandainya kalau mereka mengadakan ini kegiatan sosial donor darah. kegiatan ini dan mungkin sampai Desember bisa sampai 2 kali kegiatan kan, itu sangat membantu kami terutama. Masyarakat juga terbantu dengan misalnya diberi tambahan sembako di masa seperti ini. Jadi kami sangat menyayangkan kalau sampai kenapa jadi dibuat hal seperti ini. Kalau alasannya tidak boleh mengumpulkan orang terlalu banyak, itu kan memang sudah kami atur dan kami sudah sesuai protokol kesehatan. Segala tempat, lokasi itu memang harus sudah kami atur. Dan pembagian waktu. Iya, dan kita memang tidak boleh yang langsung masuk ke ruangan untuk mendonornya itu tidak boleh langsung banyak. Itu kan sudah bisa kami atur waktunya. Nah, jadi pertanyaan juga bagi kami, ini kan sangat mempersulit sebenarnya, sedangkan kebutuhan darah tidak bisa loh ditunda. Orang-orang yang dengan penyakit kronis seperti gagal ginjal, thalassemia, orang mau melahirkan, mau mencari kemana darahnya? Karena kan tidak ada pabriknya. Oh, oke, betul. Pabriknya dalam tubuh kita sendiri. Dalam tubuh kita sendiri. Jadi ya sangat disayangkan. Nah, otomatis memang sih kalau tidak salah itu sanksinya adalah hanya pembubaran. Jadi mohon maaf saja, ini kebetulan memang ada beberapa pasangan calon yang mau mengadakan donor, walaupun tidak secara langsung atas nama beliau, tetap kami terima. Bisa relawannya gitu ya? Ya, relawannya tetap kami terima. Karena apa? Kalau kami menolak, kami juga akan kesulitan nanti mencari pendonor. Ini dilematis kita, Dok. Ya, itu dilematis. Jadi mau tidak mau ya kalau memang kami nanti dibubarkan ya kami akan bubar. Tapi setidaknya kami laksanakan dulu. Dok, untuk koordinasi sendiri seperti apa dengan KPU dan Bawaslu agar dapat titik temu bisa menggelar donor darah bagi relawan-relawan kandidat pasangan calon Nah, gimana? kalau ada beberapa yang orang-orang yang dari KPU dan Bawaslu ya, tapi pendapat pribadi bukan pendapat institusi ya, pribadi mereka yang memang di situ dan tidak mau disebutkan namanya, sebenarnya kata mereka kalau memang tidak secara langsung itu kami tidak akan menindak, anggaplah kami tidak tahu, seperti itu sih. Jadi mohon maaf sebelumnya padahal sudah terjadwal donor darah bersama TIT kayak gitu. Jadi tagline-nya sekarang diganti seperti itu. Jadi nanti akan ada, mungkin saya juga tidak bisa menyebutkan di sini karena memang untuk menjaga saja. Yang penting kami fokusnya adalah bagaimana mendapatkan darah sebanyak-banyaknya karena memang untuk kebutuhan. Jadi kalau untuk koordinasi secara institusi sendiri itu kita tidak pernah lakukan karena memang mereka berpendapat sudah jelas peraturannya dari pusat dan tidak bisa di apa-apa lagi kan. Tapi sharing secara personel baik dari Bawaslu dan anggota KPU, baik itu komisionernya maupun yang PNS-nya, mereka menyarankan yang seperti itu, tidak secara langsung yang terang-terangan. Jadi misalnya katakanlah misalnya organisasi masyarakatnya mengadakan, mungkin si paslon datang seperti itu dan ikut mendonor di situ bersama-sama. Nah, itu mungkin lebih aman lah istilahnya. Misal si paslon datang berdua pertama dulu. Terus nanti si paslon keluar, masuk lagi orang lain apa? Relawan-relawan yang lain gitu. Tapi gitu. Saran dari secara person itu personel alternatifnya memang tak masalah, Dok ya? Iya, menurut mereka ya, tapi tidak tahu nanti kan. Tapi pasalnya itu tidak membuat kerumunan asal. Pastinya kan. Karena kami juga pasti akan jaga. Cuma kan penafsiran dari peraturan sendiri kan pasti berbeda-beda. Jadi kami tetap yang penting laksanakan dulu. Masalah nanti kalau dibubarkan ya itu sudah urusan lain. Siap, terima kasih banyak, Dok. Nah, kawan-kawan, itulah tadi perbincangan kita dengan Dr. Rama, kapan akrabnya? Kalau nama-nama dokter Aulia Ramadan, akrabnya di luar sana orang lebih dekat Dr. Rama, Dok ya. Nah, itulah tadi perbincangan kita dengan Dr. Rama. Kalau disingkat Dora. Jadi cabi kan, imut-imut gitu kan. Nah, dari perbincangan tadi bisa kita tangkap bahwa donor darah sangat penting untuk kebutuhannya bagi masyarakat yang sangat membutuhkan, khususnya bagi pasien DBD, kanker, Dok ya, gagal ginjal gitu juga. Juga ya hal urgentnya lagi seperti tabrak kecelakaan lalu lintas. Dan itu sangat diperlukan cepat itu. Satu sisi donor darah sangat membawa manfaat untuk kita selain menambah kesehatan, membuat tubuh kita menjadi fit, mental kuat, atau masih mengelola stres juga, Dok ya. Nah, jadi kawan-kawan, pada intinya dalam hal sosial kemanusiaan, mari kita laksanakan untuk saudara kita. Karena satu kantong darah kita menyelamatkan nyawa orang juga, Dok ya. Iya, bisa sampai 3 nyawa. 3 nyawa. Sekian dari kami. Salam berpikir positif.
Ayo Ayo donor donor. darah.